pengetahuan. Kemudian, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scio atau sair yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus Safat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah knowledge atau proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka, di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. 2. Pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberikan makna terhadap dunia faktual. Sementara itu, pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Filsafat biasanya membeberkan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Adapun perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat dan sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Kemudian, 2. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka, secara sadar, kita mengakui dan memahami betapa pentingnya Iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila, yaitu sila ke-1, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan.
Setelah ini, memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat, serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa. Nilai keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Nilai sila kelima yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak. Iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu. Kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang, akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda-beda. Salah satunya bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk ditimbangkan. Pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, perubahan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Maksudnya, agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek dapat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek akan mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai ekonomi.
Bagian pertama yaitu perilaku ekonomi masyarakat dan kebijakan ekonomi pemerintah masih menyimpang dari nilai Pancasila. Realitas ekonomi menunjukkan perilaku ekonomi masyarakat dan kebijakan ekonomi pemerintah masih banyak yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Hal itu terjadi karena Pancasila bagi sebagian masyarakat baru sebatas hal yang mempengaruhi pola perasaan atau pattern of feeling dan pola pikir atau pattern of thinking, tetapi belum sampai kepada perilaku keseharian atau pola tindakan. Banyak kebijakan negara yang arahnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau pilar-pilar ekonomi Pancasila, seperti kebijakan impor beras, kenaikan harga BBM, rekapitulasi perbankan, utang luar negeri, praktik markup, dan korupsi yang meluas di pemerintahan. Nah, kebijakan tersebut sebenarnya bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi perlu dilengkapi dengan tenaga atau staf ahli di bidang ekonomi, khususnya disesuaikan dengan Pancasila. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dilakukan oleh masyarakat luas jika kebijakan pemerintah dan para petinggi menyimpanginya. Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila tidak dapat dilepaskan dari penegakan perundangan yang berlaku, yang juga bersumber dari Pancasila. Pembangunan nasional dengan prioritas ekonomi berdasarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada akhirnya hanya akan mempertajam kesenjangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Pertumbuhan ekonomi itu pun hanya beredar dan dikuasai oleh segelintir elit yang sudah teken kontrak dan terkait erat dengan jaringan ekonomi kartel. Pendekatan pertumbuhan ekonomi ini belum berubah, baik di Orde Baru maupun reformasi sekarang ini. Akibatnya, terjadilah demoralisasi seperti mafia pajak dan mafia hukum. Penetapan platform ekonomi Pancasila secara utuh atau multisektoral dan menyeluruh atau nasional menempatkan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi khas, yakni sistem ekonomi Pancasila atau SEP. Sistem ekonomi Pancasila berpihak pada ekonomi rakyat. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila atau SEP merupakan bentuk sistem ekonomi terkontrol moral. Pada dasarnya, sistem ekonomi Pancasila harus memuat 5 prinsip berikut. Yang pertama, bergeraknya roda pemerintahan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, adanya kemauan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial. Ketiga, penciptaan perekonomian yang tangguh harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi. Keempat, koperasi menjadi penegak perekonomian. Kelima, perlu adanya keseimbangan antara perencanaan di tingkat nasional dengan tingkat daerah untuk menjamin keadilan sosial.